Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafadila Safitri. Dalam video kali ini, saya akan melakukan tugas yang pertama, menavigasi directory home dan sistem, dan yang kedua, cara mendaftar file dan directory. Oke, yang pertama kita akan melakukan navigasi file dan directory. Jadi pada OS Linux, data disimpan dalam file dan file juga disimpan dalam directory. Mungkin kita terbiasa dengan istilah folder untuk menjelaskan directory. Di dalam sistem operasi Linux, directory merupakan istilah dari file ataupun folder. Oke, kita langsung ke langkah yang pertama, yaitu menjalankan perintah untuk mencetak directory kerja dengan menggunakan perintah pwd. Direktori kerja adalah direktori tempat jendela terminal saat ini atau disebut juga dengan direktori saat ini. Nah, ini output dari perintah pwd itu disebut dengan pet. Untuk garis miring pertama, ini mewakili direktori root yang mana tingkat teratas dari struktur direktori. Fitri ini adalah direktori di bawah direktori home. Jadi, ketika pertama kali kita membuka jendela terminal, maka kita akan ditempatkan di direktori home. Direktori ini tempat kita memiliki akses penuh, sedangkan pengguna lain biasanya tidak memiliki akses penuh secara default. Nah, untuk melihat path ke direktori home, kita dapat menjalankan perintah untuk melihat variabel home-nya. Oke, kita ketikkan di sini. Dan untuk langkah yang kedua, untuk mengubah direktori saat ini, kita bisa gunakan perintah cd / untuk menjadikan direktori root direktori kerja saat ini. Nah, sini kita sudah berada pada direktori root. Lalu kita verifikasi dengan perintah pwd. Coba kita cek ya. Dan untuk langkah yang ketiga, untuk mengubah kembali ke direktori home, kita bisa jalankan perintah cd tanpa pet. Kita cek lagi. Nah, sini kita sudah berada pada direktori home. Nah, di sini bisa kita perhatikan pada bagian prompt, perubahan prompt ini, karakter tilde ini mewakili direktori home. Jadi bagian prompt ini memberitahu kita bahwa di direktori mana kita berada saat ini. Dan saat ini kita berada pada direktori home. Untuk langkah yang keempat, kita jalankan perintah cd dengan direktori /home sebagai argumen. Nah, kita cek lagi. Nah, saat jalur yang disediakan sebagai argumen untuk perintah cd dimulai dengan garis miring, nah, maka jalur tersebut disebut dengan jalur absolut. Jadi jalur absolut ini merupakan jalur lengkap dari direktori root ke subdirektori atau file. Lalu di sini kita ubah lagi ke direktori home menggunakan perintah cd dengan tilde sebagai argumen. Kita coba cek lagi. Kita lanjut ke langkah yang keenam, yaitu kita menggunakan perintah echo untuk menampilkan contoh lain penggunaan tilde sebagai bagian dari jalur.
Lalu langkah yang ketujuh, kita mengubah dari directory root ke directory home, yaitu caranya seperti ini. Nah, perhatikan di sini terdapat pesan kesalahan. Artinya di sini Shell berusaha mengeksekusi CD dengan /root sebagai argumen, namun gagal karena izin ditolak. Oke, jadi kita coba ubah ke direktori /usr/bin. Lalu selanjutnya kita coba lagi gunakan jalur absolut untuk mengubah ke direktori usr. Coba kita cek. Nah, sekarang kita ubah lagi ke direktori Nah, itu tadi merupakan cara yang sudah saya lakukan sebelumnya, adalah cara dalam menggunakan jalur absolut. Sekarang saya akan menjalankan perintah dengan menggunakan jalur relatif, agar kita bisa tahu perbedaannya. Jadi, misalkan di sini saya berada pada direktori /usr/share/dokumen. Lalu saya ingin pergi ke direktori bus, maka jika saya menggunakan jalur absolut, kita mengetikkan dengan perintah cd seperti ini. Dengan menggunakan jalur absolut ini pasti memerlukan pengetikan yang cukup banyak sehingga merepotkan. Maka dari itu kita coba ganti menggunakan jalur relatif supaya terlihat lebih simpel dan lebih mudah. Oke, yang pertama kita ketik. Sini saya ingin pindah ke direktori bus. Coba cek. Lalu langkah selanjutnya kita gunakan lagi jalur relatif untuk mengubah ke direktori di atas direktori saat ini, yaitu dengan menggunakan karakter titik ganda. Lalu kita cek. Untuk karakter titik ganda ini mewakili satu tingkat di atas lokasi direktori saat ini. Kita ke langkah selanjutnya, saya akan mengubah satu tingkat dari direktori saat ini lalu turun ke direktori dik dengan mengetikkan perintah cek. Untuk melakukan navigasi file dan direktori ini sudah selesai. Sekarang kita berlanjut bagaimana cara mendaftar file dan direktori. Oke, di sini kita bisa ketik clear aja. Kita mulai dari kita ketik sini. Untuk langkah yang pertama yaitu untuk membuat daftar isi direktori saat ini, kita gunakan perintah ls. Nah, tidak semua file ditampilkan secara default, maka dari itu kita bisa gunakan opsi "-a" pada perintah ls untuk menampilkan semua file termasuk file tersembunyi. Oke, kita bisa ketikkan perintah. Nah, untuk nama file tersembunyi biasanya diawali dengan karakter titik. Dan ini
tanda titik ini mewakili direktori saat ini, dan untuk karakter titik ganda ini mewakili direktori di atas direktori saat ini. Nah, di sini saya ingin melihat lebih banyak informasi tentang file. Maka dari itu, kita bisa gunakan opsi "-L" pada perintah ls. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari output yang dihasilkan. Untuk yang pertama, ini ada karakter strip yang menunjukkan bahwa ini merupakan file biasa, sedangkan karakter D itu untuk directory. Dan yang kedua, selanjutnya ini ada RW strip, R strip strip, dan selanjutnya, dan seterusnya. Ini mewakili izin file. Angka 1 ini mewakili sesuatu yang disebut jumlah tautan keras. Dan untuk root yang pertama merupakan pengguna atau pemilik file, dan root yang kedua ini merupakan pemilik grup file. Untuk 263 adalah ukuran file dalam byte, dan ini merupakan tanggal waktu saat file terakhir diubah, dan ini adalah tanggal atau waktu saat file terakhir diubah. Di sini saya ingin melihat isi dari subdirektori, maka kita gunakan opsi "-R". Opsi "-R" ini disebut dengan rekursif. Jadi semua file di direktori ini /etc/udiv ini ditampilkan, juga semua file di setiap subdirektori. Nah, untuk subdirektorinya itu ada hwdb dan roles. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menampilkan hanya file yang dimulai dengan huruf S di direktori /etc. Maka dari itu kita bisa ketikkan perintah Nah, jadi di sini opsi "-D" digunakan untuk mencegah file dari subdirektori ditampilkan. Selanjutnya, kita gunakan karakter tanda tanya untuk mencocokkan tepat satu karakter dalam nama file. Oke, sekarang kita jalankan perintahnya untuk menampilkan semua file di direktori /etc yang panjangnya persis 4 karakter. Oke, untuk langkah yang terakhir adalah dengan menggunakan tanda kurung siku dapat menentukan satu karakter untuk dicocokkan dari sekumpulan karakter. Oke, kita jalankan perintah untuk menampilkan semua file di direktori /etc yang dimulai dengan huruf A, B, C, atau D. Sekian video penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.